Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oja Maulana dari kelas Hukum RA1 semester 2 NIM 210190. Baik, di sini saya akan menjawab tugas dari soal UTS mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Romdoni SHMH. Baik, langsung saja ke soal yang pertama ya. Jelaskan pengertian hukum pidana menurut para tokoh, minimal 3 tokoh. Kemudian simpulkan pendapat para tokoh tersebut menurut pendapat saudara. Yang pertama ada menurut Pompe ya. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Yang kedua, menurut Appledorn, hukum pidana terbagi ke dalam 2 bagian, yakni hukum pidana material atau perbuatan pidana dan pidana formil atau mengatur bagaimana pidana material ditegakkan. Lalu yang ketiga, menurut Metzger, hukum pidana adalah hukum yang mengaitkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dari ketiga pengertian di atas ya, saya simpulkan bahwa hukum pidana adalah seluruh aturan hukum yang dapat dihukum sesuai aturan hukum yang karena pidana sendiri bisa diartikan sebuah hukuman atau sanksi. Hukum pidana juga terbagi menjadi 2, material yang berarti perbuatan pidananya dan formil yaitu aturan yang mengatur perbuatan pidana material tersebut, dan sifat hukum pidana adalah mengikat jika perbuatan itu telah memenuhi syarat pidana itu sendiri. Baik, lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam ilmu bantu dalam hukum pidana yang saudara ketahui. Yang pertama adalah kriminologi atau ilmu bantu yang mempelajari tentang suatu tindakan kejahatan demi mengetahui gejala kenapa perbuatan kejahatan ini bisa dilakukan. Lalu ada yang kedua, penologi atau ilmu bantu dalam hukum pidana yang mempelajari seseorang yang sedang menjalani masa hukuman dan apa hasil yang diberikan setelah menjalani masa tahanan. Yang ketiga ada viktimologi, adalah hukum yang mempelajari hubungan korban dan pelaku, korban dan peradilan, korban dan hubungan sosial. Viktimologi juga sudah termasuk ke dalam kategori psikologi ya, yang mempelajari keadaan mental seseorang gitu. Lalu yang keempat ada kriminalistik atau ilmu bantu yang mempelajari kejahatan sebagai seni, seperti apa kejahatan itu terjadi, yang di dalamnya meliputi forensik, ilmu yang mempelajari sebab mati dan luka, balistik, ilmu yang mempelajari kejahatan dengan senjata api dan melacak pemilik senjata api, toksikologi, ilmu yang mempelajari kejahatan dengan racun, doksikologi atau menyelidiki kejahatan melalui sidik jari, akuntan, menyelidiki kejahatan dari pembukuan, fokusnya korupsi. Lalu yang ketiga, jelaskan sejarah dan makna yang terkandung dalam asas nullum dilectum nulla poena sine pravia lege poneli. Dimulai pada zaman Romawi kuno, kejahatan-kejahatan yang tidak tertulis disebut sebagai kriminal extraordinaria. Dan kriminal extraordinaria ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa sehingga bisa disalahgunakan demi kebutuhan raja itu sendiri. Lalu para ahli mengkritik kebijakan penghukuman itu karena raja yang absolut dan sewenang-wenang dalam penghukuman. Tapi kritik para ahli itu masih bersifat general, masih hanya pembicaraan, belum masuk syarat kodifikasi. Pada tahun 1775 sampai 1883, sarjana hukum dari Jerman, von Feuerbach, merumuskan asas legalitas atau dalam bahasa Latin disebut nullum dilectum nulla poena sine previa lege poneli. Adapun makna nullum dilectum nulla poena sine pravia lege poneli atau fungsi asas legalitas adalah yang pertama, nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Lalu yang kedua ada nulla poena
sine crimine, atau tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nullum crimine sine poena legali, atau tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menuntut undang-undang. Lanjut ke soal nomor 4, sebutkan macam-macam delik menurut Edi OS Hirage, kemudian jelaskan minimal 6 jenis delik tersebut disertai contoh pasal-pasal yang telah saudara pelajari. Yang pertama ada kejahatan dan pelanggaran ya. Lalu ada delik formil dan delik material. Lalu ada delicta commissionis dan delicta omissionem. Yang selanjutnya delik konkret dan delik abstrak. Lalu delik umum, khusus dan publik. Lalu ada delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya. Lalu ada delik berdiri sendiri dan delik lanjutan. Ada delik persiapan, percobaan, selesai dan berlanjut. Ada delik tunggal dan delik gabungan. Ada delik biasa dan delik aduan. Ada delik sederhana dan delik terkualifikasi. Ada delik kesengajaan dan delik kelapaan. Jadi ada 12 ya, 12 delik. Adapun penjelasan delik yang saya ketahui serta kaitannya dengan pasal yang dipelajari ya. Yang pertama ada delik kejahatan, adalah perbuatan sengaja melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk membela diri dan dapat diberi sanksi yang telah ditetapkan negara. Contohnya dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Lalu ada delik formal, adalah delik perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Contohnya itu pada pasal 180 KUHP pencurian jenazah. Lalu ada yang ketiga delik material, adalah delik akibat perbuatan yang dilarang. Itu contoh dalam pasal 338 KUHP pembunuhan. Yang keempat ada delik aduan, adalah delik yang harus ada aduan dari masyarakat atau korban tentang tindakan pidana yang melanggar hukum. Contohnya itu pada pasal 378 penipuan, 378 KUHP ya. Lalu ada delik biasa yang kelima, delik yang bisa dituntut walau tanpa adanya aduan. Contoh itu di pasal 408 KUHP merusak fasilitas umum. Lanjut yang keenam ada delik kesengajaan, adalah delik memang dilakukan secara sengaja. Contohnya 244 itu pemalsuan mata uang. Yang ketujuh ada delik kealpaan, adalah delik yang dilakukan yang tadinya tidak berniat melakukan kejahatan tapi karena kondisi dia melakukan. Contohnya itu pada pasal 172 provokasi. Lalu yang lanjut ya, yang kelima, tenaga kerja Indonesia TKI yang menjalani hukuman mati di luar negeri. Padahal jika mengacu pada asas nasional aktif yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia ya, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah tentukan locus delicti menggunakan teori-teori yang telah saudara pelajari dan kaitkan dengan para TKI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimanakah cara atau prosedural agar Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara di atas? Oke, yang pertama ada locus delicti ya. Locus delicti-nya benar, mereka harus diadili di sana karena teori locus delicti ialah ler der lichthemjik dead, tempat di mana tindakan itu terjadi. Dan ada juga namanya asas teritorial seperti dikemukakan Profesor Mulyanto. Perundang-undangan suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. Dan asas nasional aktif pun tidak bisa digunakan ya, karena asas nasional aktif berlaku jika ada aturan yang mengaturnya di negara TKI dihukum. Jadi yang kedua itu bagaimana cara prosedural agar Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara di atas, adalah cara prosedural agar Indonesia bisa mengadili perkara TKI tersebut harus melakukan ekstradisi, yaitu penyerahan seseorang tersangka atau terdakwa
atau terpidana oleh tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta dengan cara kepala negara Indonesia melayangkan surat ke negara si TKI pembuat perkara melalui diplomat atau duta besarnya, maka akan ada proses negosiasi dengan kepala negara tersebut. Itu caranya. Yang terakhir ada yang 6 ya. Jelaskan konsep kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana disertai contoh yang relevan. Baik, konsep kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana ada 3 ya, sebagai berikut. Pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab si pembuat. Lalu yang kedua, hubungan psikis pelaku dengan pembuat yang dilakukan berupa kesalahan atau kesengajaan atau kelapaan ya, kelapaan. Lalu yang ketiga, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf. Unsur pertanggungjawaban pidana ya. Pertama, mampu menentukan kehendak berbuat. Kedua, mampu menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan tibum. Yang ketiga, mampu menentukan kehendak berbuat. Contohnya, seseorang melakukan pembegalan dengan sajam gitu ya kepada pengendara motor, tapi si pengendara motor ini melawan dan si pembegal pun kalah gitu. Jadi penjelasannya, unsur pertama dan unsur kedua si pembegal ini sadar akan perbuatannya, dan pada unsur ketiga tindakan terakhir si begal ini ditentukan si korban, sehingga si tersangka sadar akan perbuatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.